Sobat NTT, kita sering dengar satu kalimat ini, ayo bangun NTT. Terdengar sederhana bukan? Tapi ternyata punya makna yang cukup dalam. Kalau kita berhenti sejenak dan bertanya, kemana arah pembangunan NTT dan siapa yang merasakan dampaknya? Karena membangun daerah itu bukan cuma sekedar angka dan data, tapi juga aksi nyata. Dan bagaimana pembangunan ini dapat lebih terarah. Di episode pertama, podcast Pemprov, Ayo Bangun NTT, kita tidak hanya membahas apa yang sedang dikerjakan, tapi juga kita coba memahami kenapa langkah-langkah tersebut diambil dan sejauh mana dampaknya untuk kita semua. Dan hari ini saya, Putri Aisaliari Hitogo sebagai host, akan membahasnya bersama dengan sosok yang berada di jantung perencanaan dan pengambilan kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Flori Rita Wuisan. Baik Sobat NTT, sudah ada bersama kita Ibu Flori Rita Wuisan. Ibu, selamat datang di podcast kami. Ini podcast episode pertama, artinya pemerintah Provinsi NTT siap untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana melalui podcast ini. Sepakat. Iya, Ibu, kita punya slogan karena nama podcast kita Ayo Bangun NTT. Slogan kita dari wacana menjadi aksi. Ibu siap menyuarakan ini ke seluruh masyarakat NTT? Sangat siap. Baik, Ibu, mari kita suarakan bersama slogan podcast kita Ayo Bangun NTT dari wacana menjadi aksi. Bersama-sama Ibu. Oke. 1, 2, 3. Ayo bangun NTT dari wacana menjadi aksi. Baik Ibu, untuk pembahasan kita hari ini sangat erat kaitannya dengan judul podcast kita, yaitu Ayo Bangun NTT 10 Langkah Besar Menuju Perubahan. Tapi mungkin masyarakat NTT di luar sana masih terlalu awam dengan Ayo Bangun NTT, slogan yang sering kita ucapkan, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Ibu bisa menjelaskan dulu Ayo Bangun NTT ini maksudnya apa? Ya. Ayo Bangun NTT filosofinya adalah suatu kampanye atau ajakan dan juga sekaligus sebagai spirit semangat atau juga sebagai gerakan bersama untuk percepatan pembangunan NTT melalui sinergi kolaborasi seluruh masyarakat di dunia pada umumnya dan masyarakat NTT pada khususnya, baik yang ada di Kupang maupun di perantauan yang kita sebut biasa bilang diaspora, juga dukungan dari pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, juga dukungan atau kolaborasi dari pihak mitra lain, NGO, LSM. Pemerintah provinsi menyadari bahwa membangun NTT itu tidak akan maksimal jika kita bangun sendiri. Maka butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di Undang-Undang Dasar juga menyebutkan budaya yang sering atau sudah kita lakukan gotong royong, sehingga dalam frase Ayo Bangun NTT ini kita mengedepankan suatu keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat, kreativitas, persatuan, soliditas, gotong royong untuk membangun NTT yang berkelanjutan. Ayo bangun NTT berarti mengajak semua masyarakat. Tapi banyak isu strategis di NTT ini, Ibu. Bagaimana pemerintah menetapkan prioritas utama? Melalui Ayo Bangun NTT itu kan isi pemerintah Provinsi NTT yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029, di mana visi itu menjadikan NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas, NTT sejahtera, dan NTT berkelanjutan. Di mana visi ini juga adalah menjadi intisari dari pelaksanaan misi. Jadi kita ada 5 misi di mana setiap komponen dari visi itu dijabarkan dalam misi-misinya, ada 5 itu. Nah, kami percaya bahwa pencapaian visi dan misi ini akan kita lakukan dengan tadi, Ayo Bangun NTT kolaborasi bersama, di bawah kepemimpinan Gubernur NTT kita,
Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, SSI APT, dan juga Bapak Wakil Gubernur NTT kita, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Joni Asadoma M.Hum. Dan arah pembangunan ini tadi sudah dirumuskan dalam Dasa Cita juga ya, Siap. Ibu. Ya. Seberapa penting urgensi dari Dasa Cita itu membuat perubahan dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur saat ini? Dari visi misi yang sudah ditetapkan tadi, tentunya pemerintah provinsi sudah melakukan kajian pemetaan permasalahan atau isu yang mendasar di NTT itu apa. Nah, dari kajian itu maka kita mengidentifikasi ada 10 prioritas yang harus kita dorong agar supaya mencapai yang tadi kita sebut, NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Nah, yang kita biasa sebut Dasa Cita itu. Jadi menurut saya pemerintah provinsi memandang 10 cita menjadi prioritas. Melalui semangat Ayo Bangun NTT, kita akan menggeser NTT dari pembangunan yang terpencar, sektoral, menjadi transformasi yang terpadu. Yang tadi ada kolaborasi berbagai pihak. Nah, dari situ kita akan berharap bahwa ekonominya akan tumbuh, manusianya akan naik kelas, layanan dasarnya menjadi kuat, infrastruktur juga merata, dan tata kelola pemerintahan, pembangunan pelayanan publik itu bersifat kolaboratif. Iya, luar biasa sekali Ibu mengenai Dasa Cita ini, sebuah rumusan yang tentu saja kalau dilaksanakan dengan baik dan dengan kolaborasi dari semua pihak akan membantu pembangunan Nusa Tenggara Timur ini ya Ibu. Benar sekali. Tadi Ibu sudah mention mengenai ekonomi. Ya. Kita bahas sedikit tentang, karena ini juga urgensi ya Ibu ya, tentang ekonomi dan infrastruktur ini. Kalau kita bicara tentang ekonomi masyarakat, perubahan konkret seperti apa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat NTT? Ya, membangun ekonomi terutama di NTT tentunya tidak semudah yang kita omong, tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun kami sangat punya harapan besar dengan konsep tadi Ayo Bangun NTT kolaborasi bersama. Dari Dasa Cita yang menjadi prioritas kita itu, perubahan ekonomi akan terjadi. Yang pertama, kita fokuskan misalnya penurunan kemiskinan lewat penguatan ekonomi rakyat. Karena kemiskinan kita harus tekan melalui apa? Antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM, koperasi, penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan hilirisasi dan nilai tambah produk lokal, di mana dengan hilirisasi yang di Dasa Cita 1 itu menyebutkan dari ladang dan laut ke pasar, supaya NTT tidak berhenti dari produksi yang mentah yang selama ini kita dorong untuk dari bahan mentah itu menjadi produk yang lebih memiliki nilai tambah, begitu ya, sehingga petani, nelayan, para UMKM mereka menghasilkan sesuatu, ada nilai tambah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan mereka, dan juga produk itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kita lakukan terkait hilirisasi itu dari tahun awal ya, tahun pertama pemerintahan Bapak Melki dan Pak Joni sudah mendorong ada pembentukan OVOP, One Village, One Product, One School, One Product, One Community, One Product, NTT Mart, kemudian juga restoran Flow Bamurata. Inilah awal rintisan kita supaya meningkatkan ekonomi rakyat. Karena selama ini sesuai dengan pengamatan kami, sebenarnya masyarakat berupaya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tetapi misalnya setelah menghasilkan, terus mereka bingung ini mau bawa kemana, tidak ada wadah, mau jual kemana. Kalaupun jual, ada pengusaha-pengusaha yang mengambil dengan harga yang rendah. Padahal produksi yang mereka operasional yang mereka keluarkan untuk menghasilkan produk itu cukup mahal gitulah. Tetapi setelah mau dijual ternyata tidak ada arti apa-apa.
makanya pemerintah masuk melalui itu. Nah, dengan adanya OVOP, tentunya pembentukannya dari usaha kecil menengah yang sudah ada misalnya, atau yang belum ada kita rintis, kita bentuk, kita lakukan literasi keuangan, kita kasih permodalan, kemudian juga pemasaran. Nah, dengan adanya upaya ini, kita berharap apa yang dikeluhkan masyarakat soal yang mereka hasilkan itu sudah ada pasarnya melalui OVOP, OSOP, OCOP, dan NTT Mart. Ada istilah yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan hilirisasi, tapa okeju, tanam, panen, olah, kemas, dan jual. Nah, dengan harapan itu maka ekonomi rakyat akan mengalami perubahan, minimal dia bisa membiayai kehidupan rumah tangganya. Betul Ibu. Dan untuk informasi, ternyata NTT Mart ini sudah tersedia di 22 kabupaten kota. Ya, jadi untuk yang mau cari UMKM bisa langsung ke NTT Mart. Itu asli produk NTT semuanya yang kita berdayakan dan kita jual. Dan saya tambahkan, dari NTT Mart itu juga bentuknya kolaborasi. Jadi pemerintah provinsi kerjasama dengan Dekranasda, ataupun dengan pihak sekolah yang tadi OSOP, ataupun juga dengan ada misalnya pengusaha atau kelompok-kelompok masyarakat, misalnya kelompok pemuda, kelompok anak-anak remaja yang bisa menghasilkan produk, kita dorong ke situ. Betul Ibu, karena masyarakat punya potensi, tapi perlu juga ada wadah. Ya, itu yang tadi kita bahas tentang infrastruktur Ibu ya. Ya, kita geser sedikit Ibu, masih tentang kualitas hidup masyarakat. Kita bahas mengenai kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kalau dari Ibu sendiri, apa saja tantangan terbesar yang saat ini dihadapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan? Karena tadi ada one school one product, berarti anak-anak harus bisa pandai berusaha juga Ibu. Itu juga bagian dari pendidikan. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Saat ini sesuai data, tentunya juga masyarakat NTT sudah mendengar atau mengetahui data yang dirilis baik oleh BPS ataupun Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting sesuai data EPPGBM tahun 2024 kita posisinya 20,2%, atau terdapat 63.336 balita yang stunting. Kalau kita melihat data SSKI tahun 2024, angkanya cukup tinggi juga, 37%. Nah, itu soal kesehatan. Nah, apa yang kita mau lakukan supaya angka stunting itu semakin menurun? Ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, aksi konvergensi menuju NTT bebas stunting. Di mana pendekatan yang kita lakukan ini yaitu menyatukan terkait dengan pengasuhan dan pelayanan kesehatan. Misalnya, sekarang kita lagi dorong program orang tua asuh. Jadi oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur meminta seluruh ASN, termasuk kita yang pejabat eselon 2, harus memiliki anak-anak asuh. Dari anak-anak yang stunting tadi yang saya bilang kurang lebih 63.000 lebih itu. Nah, datanya kita dapat dari mana? Itu dari Dinas Kesehatan, mereka sudah punya database di mana ada di desa itu ada anak stunting, tenaga kesehatannya, sehingga kita tinggal memilih saja. Seperti saya sudah ada, karena syaratnya kan kita diminta untuk minimal 2 orang untuk menangani anak stunting minimal 2 bulan pertama. Dan saya sudah mendapatkan 2, malah Bapak Gubernur mungkin 30-an atau 40, begitu juga Pak Wagub. Nah, itu upaya kita ya. Juga ada therapeutic feeding center bagi balita gizi berat. Kemudian kita juga ada posyandu modeling, termasuk juga penguatan data dan kolaborasi lintas sektor. Nah, itu upaya-upaya kita. Termasuk bagaimana juga kita meningkatkan pelayanan di puskesmas,
kemudian pemenuhan tenaga kesehatan. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari peran dan juga kerja bersama dengan pemerintah kabupaten. Karena puskesmas, anak-anak stunting itu kan ada di desa-desa. Nah, kami sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan para bupati, wali kota, dan sama-sama sepakat untuk bagaimana menurunkan stunting. Iya, karena berpengaruh sekali ya Ibu ke pendidikan. Dan akhirnya berpengaruh pada masa depan dari provinsi ini. Oke, baik Ibu, karena anak ini isu yang penting, tentu saja kita bahas bahwa perempuan juga isu yang penting. Ya, bagaimana agar kita bisa menjadikan anak dan perempuan ini fokus dalam agenda pembangunan? Ya, jadi di dasar cita kedua itu ada soal bagaimana peran perempuan, milenial dan perempuan menjadi motor kreativitas lokal. Nah, untuk anak-anak yang tadi ya, mulai dari awal stunting, kemudian setelah dia bayi 2 tahun, kemudian balita dan seterusnya, tentunya intervensi bagaimana supaya pertumbuhan mereka itu tetap dijaga, itu yang penting. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak ini memiliki suatu potensi yang luar biasa. Tentunya pembinaan, kalau di pendidikan kami sekarang ini kita lakukan pendekatan dengan membangun pendidikan advokasi. Untuk anak-anak yang sudah ada di jenjang SMA, kita akan dorong sesuai peminatan mereka. Misalnya si A pingin jadi polisi, pingin jadi tentara, itu kita dorong dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka bisa memasuki ruang-ruang pendidikan yang selama ini agak sulit dijangkau. Tentunya bukan itu saja, ketersediaan guru, ruang kelas, rasio dan segala macam itu kita lakukan. Terkait dengan bagaimana perlindungan anak dan perempuan, memang kita sadari sampai dengan hari ini kasus-kasus tentang kekerasan perempuan dan anak, pemerkosaan, pelecehan itu banyak. Nah, kita bersama dengan Dinas P3A, P2KB bekerja sama dengan Polda dan juga pihak-pihak yang terkait untuk melakukan advokasi, melakukan supaya kasus-kasus itu diminimalisir. Termasuk juga kita perlu melakukan semacam pendampingan, advokasi juga kepada orang tua kita bahwa perempuan itu bukan manusia kelas 2 di dunia, ya kan? Dengan adanya gender, kita mau kaum wanita, kaum lelaki itu sama. Jadi berilah dia ruang untuk dia berkreasi. Kalau dia mau sekolah, ya jangan dihalang, diberi kesempatan. Karena minta maaf, ada juga di daerah-daerah di NTT masih ada budaya, kamu perempuan sudah, yang penting kamu sudah bisa baca tulis cukup, yang penting kamu sudah bisa menenun cukup. Padahal sekarang kan banyak sekali perempuan-perempuan hebat di NTT ada aja pimpinan DPRD ada 2 perempuan hebat, ya kan, Ibu Emi dan Ibu Christine. Begitu juga di kepala daerah ada bupati kita dari SBD perempuan. Begitu juga di tingkat nasional. Jadi itu upaya kita supaya perempuan itu yang ada di NTT dia juga memiliki ruang yang sama dengan kaum lelaki. Baik Ibu, terima kasih, jawabannya luar biasa. Tapi kita harus rehat sejenak. Dan kita akan kembali lagi. Hadirnya NTT Mart bukan sekedar tempat belanja, tapi ruang untuk mendukung produk lokal NTT agar semakin maju dan dikenal secara luas. Di NTT Mart tersedia beragam pilihan produk, mulai dari makanan khas hingga kerajinan tangan dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Kini NTT Mart sudah hadir di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, semakin dekat dengan kantong dan semakin mudah dijangkau. Setiap belanja adalah dukungan nyata bagi pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dengan belanja di NTT Mart, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut membangun NTT. Bangga dengan ketongpung produk lokal, dukung ketongpung pengusaha, ayo beli produk NTT di NTT Mart.
Baik Ibu, kita masih bicara mengenai spirit Ayo Bangun NTT. Pembangunan NTT, khususnya di bidang pariwisata, karena pasti semua orang suka jalan-jalan ya Ibu ya. Apa potensi terbesar NTT yang saat ini dimiliki tapi belum dimaksimalkan Ibu dari segi wisata? Baik, saya omong lebih umum lagi, bukan pariwisatanya saja ya. Jadi kalau mau lihat potensi yang ada di NTT itu, menurut saya ada tiga potensi utama. Pertama, potensi ekonomi kreatif. Sesuai data yang kita miliki, NTT punya 10.803 pelaku usaha ekonomi kreatif. Yang bertumpu pada sektor kriya itu ada 7.769 pelaku usaha. Kulinernya 2.389 serta fashion 305. Nah, tiga subsektor ini memberikan kontribusi terbesar pada industri ekonomi kreatif NTT, di mana dari sektor-sektor ekonomi kreatif ini kita akan dorong. Tentunya ekonomi kreatif ini akan berpengaruh pada pariwisata, ya. Yang kedua, potensi sektor produktif. Kita punya lahan pertanian, perkebunan yang cukup luas, baik lahan basah, lahan kering, peternakan, juga kelautan dan perikanan. Ada rumput laut di sana, garam, ada perikanan tangkap, budidaya air tawar. Dan ketiga, potensi sumber daya alam. Kita tahu bersama, kita punya potensi energi baru terbarukan. Baik tenaga surya, tenaga angin, tenaga arus laut, tenaga geotermal, gitu ya. Itulah potensi sumber daya alam yang ada pada kita. Yang menurut saya, kalau potensi sumber daya alam yang dikelola, dia menjadi salah satu destinasi wisata. Betul sekali. Jadi bukan saja soal potensi destinasi yang sudah ada selama ini. Kan kita sudah ada itu potensi pariwisata alam, potensi wisata rohani, Samana Santa, kemudian 7 destinasi wisata yang kita garap. Tetapi ada potensi yang tadi saya sebutkan di bidang sumber daya alam ataupun di bidang pertanian perkebunan yang kita bisa olah menjadi potensi pariwisata. Betul. Nah, sehingga dari sini kami juga berharap Dinas Parekraf, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata bisa lebih banyak menggali. Jadi destinasi wisata yang sudah ada itu tetap didorong. Namun baik sektor produktif maupun sumber daya alam perlu kita dorong lagi. Tentunya dengan adanya pariwisata ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, di situ semua bisa bergerak. Kuliner berjalan, kriya berjalan, perhotelan berjalan, perusahaan-perusahaan travel bisa jalan, guide juga. Anak-anak kita kan banyak yang sudah punya kemampuan untuk menjadi translator atau guide. Nah, itu bisa membantu. Jadi menurut saya pariwisata itu adalah motor penggerak untuk perekonomian NTT. Kalau itu kita bisa dorong, maka banyak sektor yang berpengaruh atau multiplier efeknya ada di sektor pariwisata. Karena pariwisata NTT bukan cuma sekedar wisata tempat ya Ibu. Ya. Ada wisata budaya dan juga kuliner. Jadi bisa dimanfaatkan dengan UMKM tadi. Ya, benar. Iya. Dan kalau kita geser sedikit Ibu ke digitalisasi. Ya. Sejauh mana digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah ini sudah memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan publik? Baik, ya, sesuai arahan pemerintah pusat juga, bagaimana mengoptimalkan e-government. Jadi penata layanan administrasi pemerintahan, pemberian pelayanan publik kalau bisa sudah tidak manual lagi. Contoh di Dinas PMPTSP ada OSS. Orang mengurus izin tidak perlu datang, melalui aplikasi dia bisa daftar dan izinnya keluar. Yang kedua, di pemerintah daerah juga kita mendorong supaya administrasi pemerintahan kita, tata naskah dinas kita sudah ke digital tadi, e-government. Menurut saya manfaat positif dari COVID itu sangat besar. Terhadap digitalisasi. Dulu kalau mau konsultasi ke pusat harus pergi rapat-rapat dengan kabupaten, kadang dari kabupaten tidak bisa hadir ke Kupang alasan transportasi, tetapi kita bisa pakai pola Zoom meeting. Dan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, ini saya singgung langsung soal digitalisasi berkaitan dengan program kita yang Meja Rakyat itu. Itu menurut saya
adalah salah satu program digitalisasi. Bagaimana menampung keluhan masyarakat, persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk juga bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah melalui meja rakyat itu. Nah, di meja rakyat itulah menjadi sarana komunikasi langsung ataupun tidak langsung antara pejabat dan ASN lingkup pemerintah provinsi dengan masyarakat NTT. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pimpinan perangkat daerah, seluruh kita ASN. Dengan digitalisasi, masyarakat datang mengadu kepada kita atau menanyakan hal-hal yang mungkin mereka belum tahu soal pelaksanaan pembangunan di NTT. Dengan adanya digitalisasi, tentunya kita harus membuka diri, dikritik. Karena contoh HP ini, kita kan tidak bisa kendalikan putri atau si A, si B dari TikTok, FB dia lihat, oh ya ini pemerintah daerah kok kenapa, dinas A ini kenapa. Nah, dia langsung komen, dia langsung unggah. Nah, itu kita tidak bisa menghalangi. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap dengan digitalisasi tadi? Harus siap, karena itu konsekuensi dari pelayanan. Jadi itu juga mendorong kita melaksanakan tugas dan pelayanan kita ya sesuai dengan masyarakat harapkan. Walaupun memang ekspektasi masyarakat kadang-kadang lebih tinggi dari apa yang menjadi capaian kita ya. Tetapi itu itulah tugas atau hadirnya pemerintah. Kehadiran pemerintah itu dirasa nyata jika memang betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kita penuhi. Memang tidak bisa 100%, tapi jika misalnya ada masalah, pemerintah langsung hadir. Oh ya, ada pemerintah. Jadi sangat membantu Nona Putri soal digitalisasi untuk bagaimana kelancaran pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintah. Iya, luar biasa sekali Ibu, karena program-program yang sudah berjalan ini kan cukup membantu masyarakat dalam pelayanan publik khususnya ya Ibu ya. Tapi kemarin untuk mungkin lebih mempercepat lagi, Pak Gubernur sudah membentuk tim percepatan pembangunan daerah ya. Ada 5 tim akselerasi desa cita, implementasi pendataan dan penanggulangan kemiskinan terpadu, optimalisasi PAD, tim penguatan ekonomi kerakyatan, dan tim komunikasi pemerintahan. Sebenarnya apa peran utama dari tim-tim ini Ibu untuk mendukung implementasi program-program tadi? Ya. Baik, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh tim percepatan pembangunan daerah NTT melalui komunikasi pemerintah yang ini, podcast. Kita tahu bersama bahwa kita sudah memiliki perangkat daerah dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tetapi menurut pengamatan pimpinan, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dengan tusi yang ada, sepertinya masing-masing hanya bekerja sesuai dengan tugasnya, tanggung jawabnya. Sementara ada program kegiatan yang sifatnya cross-cutting isu atau lintas perangkat daerah. Nah, makanya Bapak Gubernur membentuk tim ini, tim percepatan pembangunan daerah yang sering saya bilang TPPD. Nah, tim ini menurut saya dia memiliki peran yang strategis karena sifatnya dia lintas. Jadi dalam setiap tim itu terdiri dari beberapa OPD, beberapa pejabat struktural maupun staf lintas OPD, dan tim ini diberi kewenangan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas tadi. Contoh, misalnya soal optimalisasi PAD. Menurut pimpinan bahwa dengan tanggung jawab itu ada di Badan Pendapatan dan Aset Daerah, juga retribusi ada di kurang lebih 20 OPD pengampu, itu tidaklah cukup. Karena untuk mencapai target PAD tahun 2028 2,8 T itu harus ada dukungan berbagai pihak. Makanya tim ini dibentuk. Nah, yang ingin saya katakan bahwa tim percepatan pembangunan daerah ini dia tidak bekerja seperti OPD. Jadi dia lintas. Tugas pokok tanggung jawab OPD itu tetap berjalan. Tetapi jika atau manakala ada kegiatan-kegiatan atau program atau tugas-tugas yang perlu ditangani oleh tim ini, dia lakukan untuk percepatan.
Jadi itu memastikan bahwa program-program prioritas daerah maupun program-program strategis nasional bisa berjalan lancar, dan juga dia mengkoordinasikan dengan para pihak agar pembangunan atau program yang sudah dilaksanakan itu tetap tepat sasaran dan juga berdampak kepada masyarakat. Jadi memang tujuannya agar pembangunan NTT ini bisa langsung terjadi dalam waktu singkat-singkatnya. Begitu. Tim ini bukan mengabaikan tusi dari OPD-nya, tidak. Dia mensupport, mendukung. Karena yang tadi saya bilang bahwa dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, dia hanya terpaku di oh ya ini saya pun tugas, oh ini kamu pun tugas, bukan saya. Tetapi dengan adanya tim percepatan pembangunan daerah ini, dia bisa masuk ke ruang itu. Jadi dia bisa cross sektor, lintas sektor, seperti itu. Baik, jadi kita sudah menjawab pertanyaan mengenai apa tugas dan fungsi dari tim percepatan pembangunan daerah ini Sobat NTT. Dan kita akan lanjut lagi setelah kita break sejenak. Welcome to my channel. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Zevanya. Ikuti keseruanku ya. Kali ini saya berada di NTT Mart Kupang. NTT Mart adalah program ekonomi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus pada penguatan produk lokal dan UMKM. Di NTT Mart tersedia produk kuliner yang paling banyak diminati seperti stik kelor, stik sorghum, stik jagung, keripik pisang, ubi ungu, sambal sei tuna dan sambal sei sapi, abon sapi, abon ikan tuna, jagung goreng, abon ayam, sale pisang, keripik paru sapi, madu alam asli, dan gula sabu. Tersedia juga berbagai produk kerajinan tangan khas daerah-daerah di NTT. Semua produk di NTT Mart dipasarkan dengan harga yang terjangkau ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk berbelanja di NTT Mart. Untuk fashion tersedia juga produk khas daerah seperti pakaian adat dan modern berbahan tenun, kain tenunan dari berbagai daerah, dan beragam aksesoris. Secara keseluruhan, NTT Mart hadir untuk memastikan produk lokal NTT memiliki tempat yang layak untuk dipasarkan sekaligus mendukung perekonomian daerah. Baik Sobat NTT, di segmen kita kali ini ada suara publik. Artinya Sobat NTT bisa mengirimkan kepada kita pertanyaan terkait topik yang akan dibahas setiap podcast. Jadi Sobat NTT jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan di Instagram Pemprov NTT. Baik, ada pertanyaan yang masuk hari ini untuk Ibu PLH Sekda, Ibu Rita. Dari langkah-langkah yang kita sudah bahas itu, sabar sebentar, ini pertanyaannya dari akunnya namanya agak aneh nih Sobat NTT. Namanya Ngeng. Seperti motor ya, Ngeng. Iya. Ibu, dari langkah-langkah itu apa output yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat dalam waktu singkat? Dalam waktu singkat artinya saat ini ya, yang kan pemerintahan Bapak Melki Joni sudah 1 tahun lebih. Nah, apa yang dihasilkan? Ini sejalan dengan kita merencanakan kegiatan itu harus dapat dilaksanakan, dan kegiatan itu harus terukur dan berdampak. Nah, apa saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama tentunya saat ini pemerintah sudah menghasilkan kurang lebih 44 produk unggulan dalam OVO. Ya. Sedangkan untuk OSOP sekolah kemarin baru di launching NTT Mart yang ada di sekolah. Kemudian kita juga sudah melakukan pembinaan pada UMKM kurang lebih 150. Itu yang tahun lalu ya. Nah, tahun ini kita sedang dorong. Nah, menurut saya
Dari 44 produk unggulan yang dihasilkan melalui OVOP itu salah satu yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat. Yang kedua, dengan adanya NTT Mart di 22 kabupaten kota, itu memberi ruang kepada seluruh masyarakat. Melalui UMKM mereka bisa menghasilkan sesuatu dan dipasarkan ke NTT Mart. Yang ketiga, tahun 2026 pemerintah Provinsi NTT mencanangkan program 300 juta per desa per OPD. Nah, pada bulan Februari sampai dengan awal Maret kemarin kurang lebih sudah 4 OPD yang melaksanakan. Kemarin yang ada di Alak dihadiri oleh juga Bapak Gubernur, bagaimana kelompok masyarakat itu menghasilkan produk kayak tempat duduk dari sampah-sampah plastik. Kemudian ada juga di Polok masyarakat menghasilkan kuliner sei babi yang namanya Kiki Kaka. Iya, sei babi Kiki Kaka. Kemarin di TTS di Desa Netpala, Dinas Koperasi UMKM sudah memberikan bantuan untuk mesin jahit dan mesin obras kepada 30 orang atau 10 kelompok, dan mereka sudah menghasilkan seperti dompet dari tenun, baju kaos yang sudah dikombinasi dengan kain tenun dan lain-lain, termasuk mendorong juga untuk menghasilkan nomor induk berusaha. Nah, ini menurut saya sangat dirasakan. Termasuk hari ini tim percepatan pembangunan daerah melalui tim komunikasi pemerintah telah membuka suatu komunikasi publik supaya program-program pemerintah itu bisa juga diketahui oleh masyarakat, termasuk bisa dievaluasi. Yang podcast hari ini, pagi ini perdana, dan itu salah satu upaya pemerintah bagaimana program pemerintah daerah itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Betul. Untuk infrastruktur tentunya kita tahu bersama bahwa kemarin pelaksanaan Tour de NTT melalui program balai dari pemerintah pusat, Kementerian PU, banyak sekali jalan-jalan nasional diperbaiki. Dan saya kira itulah manfaatnya yang dapat dirasakan masyarakat. Kembali lagi bahwa pembangunan di NTT tidak mesti dari pemerintah provinsi. Karena memang sumber daya kita terbatas, keuangan terbatas, sarana prasarana terbatas. Tetapi kalau kolaborasi kerja bersama dengan pemerintah pusat, kabupaten kota, niscaya itu akan terlaksana. Siap Ibu, berarti kita merasakan betul ya hasil dari implementasi. Ini baru 1 tahun, baru 1 tahun. Belum kan 5 tahun masa jabatan. Kita akan menunggu 4 tahun ke depan. Ya, kita sama-sama doakan bisa berjalan karena ada dukungan semua pihak. Iya, kolaborasi. Betul itu kuncinya. Ibu, kita akan masuk ke segmen yang agak personal nih Ibu, karena kita akan bertanya mengenai hal-hal favorit Ibu. Ya, ini bukan sekedar Ibu PLH, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, ini adalah Ibu Rita Wisan juga. Jadi kita mau tahu mengenai Ibu Rita ini. Ya, pertanyaannya dijawab secara cepat ya Ibu. Ya. Secepat mungkin dan apapun yang pertama muncul di pikiran. Makanan khas NTT favorit Ibu? Daging sei babi dan jagung bose. Oke. Dari sekian banyak tempat di NTT yang berkesan kepada Ibu secara pribadi? Pulau Sumba dan Labuan Bajo. Keren. Ibu pilih kopi atau teh? Teh kelor. Oke, spesifik. Apa aktivitas yang biasanya Ibu lakukan untuk melepas penat di tengah kesibukan? Nonton film, drama Cina, drakor, atau tidur karena sudah capek ya tidur. Betul, iya. Jika tidak berkarir di pemerintahan, profesi apa yang akan Ibu pilih? Kalau menurut Nona Putri, cocok saya jadi apa? Jadi setelah ibu guru. Tapi itu pemerintahan juga, ya. Mungkin UMKM. Ya, jadi saya berencana menjadi petani. Wow, sangat mengejutkan Ibu menjadi petani. Tadi potensi tadi begitu banyak di NTT menjadi petani modern lah. Iya betul, yang jualan online ya. Kalau kita harus menggambarkan NTT dalam satu kata Ibu, kata apa yang paling tepat menurut Ibu? Baik, menurut saya dengan potensi sumber daya alam NTT yang sangat banyak, juga bagus, juga disertai dengan sumber daya manusia yang sudah diakui dunia ya, dan sumber daya manusia ini
menjadi input dalam membangun NTT. Nah, yang dibutuhkan adalah rasa memiliki. Kita harus punya rasa memiliki daerah ini dengan berbagai potensi yang ada ini yang bagus-bagus, dan soliditas untuk mewujudkan NTT lebih baik ke depan. Jadi itu menurut saya. Sebab kalau kita tidak solid, kita selalu berbeda itu biasa, hal biasa. Tetapi bagaimana perbedaan itu kita satukan melalui suatu musyawarah, kesepakatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk NTT. Jadi NTT ini solid ya Ibu ya? Ya, harus solid, harus kompak, bersatu. Oke Ibu, terima kasih sekali. Percakapan kita luar biasa hari ini. Ibu, akhirnya Sobat NTT jadi paham tentang program-program pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah kita. Dan mereka juga bisa terlibat dengan mengirimkan pertanyaan ataupun dengan memberikan saran dan masukan lewat media sosial yang sudah kami sediakan. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, cantik sekali dengan baju ini hari ini, sangat bercahaya. Makasih. Baik Sobat NTT, dari obrolan kita hari ini kita belajar satu hal, bahwa Ayo Bangun NTT itu bukan sekedar slogan, tapi sebuah arah besar yang sedang kita upayakan langkah demi langkah. Mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga cara kerja pemerintah yang terus beradaptasi, semuanya bergerak menuju satu tujuan yang sama, perubahan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ibu, kita suarakan bersama Ayo Bangun NTT. Boleh? Kompak? Ya. Iya. Mari kita suarakan bersama. Ayo Bangun NTT. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung. Ayo Bangun NTT. Ayo Bangun Indonesia. Ayo Bangun NTT. Kami berbagi cerita tentang arah dan langkah pembangunan yang sudah, yang sedang, dan akan kita jalankan bersama. Mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, semua diarahkan untuk menciptakan perubahan yang nyata bagi masyarakat. Kami mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi berusaha untuk memahami dan kemudian ikut berpartisipasi membangun Nusa Tenggara Timur. Podcast Ayo Bangun NTT telah hadir di tengah publik Sulawesi Rata. Karena itu, jangan ketinggalan, saksikan terus, karena di sana tersedia berbagai topik yang apik dan menarik. Podcast Ayo Bangun NTT. Dari wacana menjadi aksi.